dan nikmat yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Ini kami yang berdoa, tetapi juga yang menyembah di Kau di pagi hari ini. Terpujilah nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial, dalam mana gesekan pun menyebabkan kita terluka, salah paham, perbedaan pemandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita? Di sini, di dunia kita, ya, di dunia kita. Kita sambut melakukan NKB nomor 19. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Saudara-saudara, jaminan Tuhan yang menguatkan di dalam Mazmur pasal 91 berkata demikian. Pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. NKB nomor 73, kasih Tuhanku lembut.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, oleh pengantaran Roh Kudus yang kami imani dan kami percayai, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami agungkan, dan kepadamu kami percaya, yang mengatur seluruh alam semesta ini, bahkan kami di dalamnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dikatakan mulia. Untuk itu Bapa di sorga, dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami pun merendahkan hati kami, memohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus Tuhan Allah, yang telah ada di dalam tiap-tiap kami, kiranya terus menguatkan dan memampukan kami, sehingga kami boleh hidup dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, tolonglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, hikmat daripada-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami, agar kami terus memahami, mengerti, tetapi juga berbuah dengan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang adalah terang di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap terus terarah, hati dan pikiran kami lurus menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Kesempatan ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus menguatkan kami untuk memahami firman-Mu yang kudus di kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca bersama saat ini di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-138. Mazmur pasal 138 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang akan menjadi pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang sudah mendapat bagian bacaan firman Tuhan ini, mari kita membaca bersama-sama dengan perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Kita mulai dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum firman Tuhan
diberi kesempatan untuk puji-pujian dari kolom-kolom yang sudah diatur. Jemaat yang diberkati Tuhan, puji-pujian pada saat ini yaitu pertama kolom 3 dan juga kolom 4. Kami persilakan untuk kolom 3. Berdiri sambil jaga jarak. Selanjutnya kami persilakan kolom 4.
Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, di dunia ini orang Kristen ada miliaran. Bahkan kalau dilihat atau kita membuka di internet, bahwa yang paling banyak di dunia ini adalah orang Kristen, kedua Muslim, dan seterusnya. Di negara kita di Indonesia, kita terbanyak kedua selain saudara-saudara kita yang beragama Muslim, sehingga kita disebut kaum minoritas. Nah, saudara-saudara, ada sekian banyak pengikut Yesus, ada sekian banyak mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang mengikuti Dia hingga akhir hidupnya. Tetapi apakah dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, kita benar-benar mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar atau tidak? Itu pertanyaannya. Dari miliaran orang Kristen yang percaya kepada Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita? Caranya, kehendaknya, yang Dia inginkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Yang mungkin ada betulnya itu istilah orang yang bilang cuma Kristen KTP. Di KTP tertulis Kristen. Itu juga ada yang bilang cuma Kristen di kalong pakai salib. Cuma Kristen di profil Facebook, di belakang ada ayat Alkitab. Tetapi saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah kita dengan baik? Dan pengenalan itu tidak cukup ketika orang datang beribadah di gereja. Tidak cukup kita beribadah di tempat lain. Itu tidak cukup. Harus dengan kepribadian kita, harus dengan keintiman kita mencari kehendak dan kemuliaan Tuhan. Mengenal Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit. Sehingga saudara-saudara, ketika ada pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, maka orang akan tahu, orang akan mengerti, ini tuh Tuhan pemaksud, ini tuh Tuhan bicara di dalam kehidupan kita. Nah, dari pandangan ini mau menghentar kehidupan kita untuk memahami seorang raja yang bernama Daud. Daud sangat mengenal cara dan kehendak Tuhan. Bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan, seorang teolog, Daud itu tahu tuh Tuhan hati. Dia persis mengenal, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tahu bagaimana mengucap syukur di dalam kehidupan dia. Siapa yang tidak kenal seorang Raja Daud? Cerita di dalam Alkitab diceritakan kepada anak sekolah minggu sampai kepada orang dewasa. Orang pun mengkhotbahkan seorang raja ini yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang gembala, tetapi menggembalakan umat Israel. Nyandak cuma senang-senang tu Daud pe kehidupan, tetapi ada tantangan di dalamnya. Tantangan menjadi seorang raja, tantangan bagaimana dia luput dari kejaran Saul, tantangan bagaimana dia mengalahkan Goliat, dan banyak tantangan-tantangan yang lain. Lepas dari kekurangan,
dan kelemahannya. Sehingga saudara-saudara, kalau orang memahami bagian firman Tuhan ini, nyanyian syukur atas pertolongan Daud, ayat yang pertama berkata demikian, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Daud tahu bagaimana cara untuk mengucap syukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Tokoh reformator Johannes Calvin mengatakan, kalau orang hanya mengucap syukur dengan setengah hati, maka dia menghina nama Tuhan. Tetapi Daud dengan segenap hati dia mengucap syukur kepada Tuhan, yang tidak setengah-setengah. Karena dia tahu hati Tuhan. Dia tahu juga bagaimana dia harus memberi hatinya kepada Tuhan, walaupun dalam situasi dan kondisi yang secara manusia tidak dapat untuk dia lewati, tidak dapat untuk dia hadapi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menguatkan dia, Tuhan meluputkan dia. Sehingga nyanyian syukur ini diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur bukan cuma Daud yang menuliskan, tetapi hampir sebagian besar adalah tulisan dari Raja Daud. Ada Bani Korah, ada Asaf, dan lain sebagainya. Tetapi tokoh yang satu ini sangat dikenal banyak orang karena dia punya sifat yang luar biasa. Dia mau memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa lain, bahwa dia Tuhan Allah sungguh luar biasa dari Allah-Allah yang lain. Ayat seterusnya di ayat 1, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Allah di situ adalah Allah A kecil, berarti Allah-Allah lain. Daud ingin menunjukkan kepada mereka tentang Allahnya yang luar biasa. Seterusnya dia mengungkapkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Mazmur 138 ini merupakan golongan mazmur puji-pujian atau ucapan syukur. Pengucapan syukur tersebut merupakan ungkapan perasaan, pengalaman Raja Daud. Jadi dia mengungkapkan pengalaman, perasaan, bahkan juga maunya Tuhan Daud tahu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita terus mengenal Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Karena pengenalan akan Tuhan bukan ketika orang dalam keadaan senang-senang, sedap-sedap, tetapi ketika orang berada dalam tantangan dan pergumulan. Orang mengenal Tuhan, ini pengalaman iman kita. Masing-masing kita punya pengalaman iman yang berbeda-beda, saya dan saudara-saudara. Daud pun punya pengalaman iman yang berbeda, tetapi dia tuangkan lewat firman Tuhan ini. Sehingga ayat 3 dia berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan perancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, berjalan bersama dengan Tuhan tidak harus menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tetapi menoleh ke depan, dengan terus melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Sekalipun waktu Tuhan itu belum tiba di kehidupan kita, maka orang diajarkan untuk bagaimana mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Daud tahu bagaimana dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dia dalam keterpurukan, sekalipun dia dihina, sekalipun dia ingin dibunuh dan lain sebagainya, tetapi dia tahu bagaimana mengucap syukur. Kita pun dalam tantangan kehidupan ini diajarkan bagaimana orang mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ayat seterusnya, ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kita baca ayat Alkitab ini kan ada lagu.
jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Dia bisa terus. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Mungkin lagu ini diambil dari ayat Alkitab ini, karena tak panggal-panggal, Kang. Tetapi saudara-saudara, ungkapan syukur yang sejati itu ada di dalam hati kita, dia di pikiran kita, dan keluar dari perkataan kita menjadi yang baik. Itu menambah imunitas kita sebagai orang yang percaya. Kita bersyukur sini bukan cuma karena harta dan kelebihan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan. Karena alangkah baiknya jika kamu mensyukuri segala nikmat yang Tuhan beri, daripada harus terus menghitung torang pe kekurangan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah bersyukur. Jangan sampai penderitaan membuat kita lupa bagaimana cara mengucap syukur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita banyak hal yang harus orang syukuri di dalam kehidupan ini. Termasuk hari ini, orang boleh ada sebagaimana orang ada saat ini. Orang boleh melihat satu dengan yang lain dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Itu baru-baru kan ada gerhana bulan, Kang. Kita lihat di Facebook banyak yang pakai kamera mahal, foto tuh gerhana bulan. Bahkan di HP seperti ini, dia pe ketajaman megapiksel so hampir sama dengan tuh dia pakai pada nama tuh foto itu. So luar biasa. Jadi orang sudah lihat tuh bulan dengan jelas. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, apakah tuh HP itu yang mahal? Apakah DP megapiksel yang bagus? Nyanda, orang pe mata Tuhan kasih gratis. Coba orang biar beli HP mahal, kontornya nyanda dapat belia. Toh, semuanya sia-sia. Mata ini Tuhan kasih gratis. Begitupun dengan telinga. Biar beli itu speaker mahal, biar beli itu televisi mahal, kok ada suara, nyak dapat dengar, namanya nyak guna. Yang mahal tu orang telinga. Apa kita lihat saat ini, mohon maaf Kang, begitu cewek-cewek bagian pun juga ada tuh laki-laki. Dia pakai tuh gigi di kawadang, gigi di kawat di gigi. Tuh, dia tanya berapa tuh DP harga? 5 juta, hampir 10 juta. Boleh pakai pesiar kan itu. Yang mahal bukan tuh DP behel, tuh gigi. So kalau ada gigi kon orang pasang behel, mau pasang bagaimana? Jadi saudara-saudara, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Karena banyak orang hanya mengukur kehidupan bersyukur itu dari materi, dari kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi tidak melihat bahwa kehidupannya, organ tubuhnya ini diberi Tuhan dengan sangat sempurna. Sehingga apa yang dialami oleh Raja Daud pun ini menjadi pesan firman Tuhan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bersyukur di masa-masa sulit, karena di masa-masa sulit itulah kita bertumbuh. Tetapi juga di dalam kehidupan lahiria kita, siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka pasti ia tidak akan pernah bersyukur dengan yang banyak. Siapa yang tidak bersyukur dengan hal yang sedikit, maka pasti dia tidak akan pernah bersyukur dengan hal yang banyak.
Sehingga saudara-saudara, penting bagi kita untuk bagaimana orang melihat ucapan syukur ini. Ada banyak orang mengungkapkan ucapan syukur. Penyebabnya, alasannya, tujuannya berbeda-beda. Tetapi satukanlah itu di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sang pemberi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita dengan tahu bagaimana kita mengucap syukur yang benar dan baik, dan semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Kita memberi persembahan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dengan pengantaran Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kehidupan kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh berada sampai detik ini. Tuhan boleh perkenankan kami menikmati kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan sukacita. Tetapi juga di dalam kehidupan kami tidak lepas dari tantangan, pergumulan dan pencobaan. Namun kesemuanya itu kami percaya ada tangan Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam jiwa kami. Ada tangan Tuhan yang terus menguatkan kami, tetapi juga memampukan kami untuk tahu bagaimana kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Karena dengan bersyukur itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan ini. Dari ketaatan dan kesetiaan kami pun tetap terus diajar-ajarkan untuk tahu bagaimana mengucap syukur, mengenal cara dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Bahkan mengenal cara dan kehendak Tuhan untuk kami membawa gereja-Mu untuk terus memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Maka biarlah lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kami dikuatkan, kami dimampukan, baik kami yang hadir di gedung gereja ini, tetapi juga yang sedang dan sementara mengikuti ibadah ini lewat live streaming yang ada. Tuhan memberkati kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami yang ada di rumah gereja ini. Kami tetap terus dikuatkan dan dimampukan untuk tetap terus hidup dalam tangan kasih Tuhan, tetapi juga tetap terus mengikut Tuhan dalam segala hal, situasi dan kondisi kehidupan kami. Maka kami percaya kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh diberikan begitu banyak waktu seminggu yang telah kami lewati, dari studi kami, dari kerja kami, dari tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan, dan tanggung jawab kami yang lain. Sepanjang minggu yang boleh kami lewati, Tuhan boleh menuntun kami. Bentuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami nikmati. Untuk itu kami terus mengucap syukur, kami terus berterima kasih atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Dalam kesempatan ini Bapa, kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati kami semua, LCD, kantoria, pemain keyboard, pelayan khusus yang ada, kostor pegawai, bahkan operator live streaming. Tuhan kiranya terus memampukan kami untuk melayani gereja-Mu di muka bumi ini, bahkan terlebih melayani Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan juga boleh menyertai kami sebagai jemaat-Mu kami Baitel dari kolom 1 hingga kolom 21. Kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, apapun tanggung jawab kami, semua kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tetapi juga kami terus mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Apapun yang ada yang teralami di dalam kehidupan kami, kami tetap terus mengucap syukur. Dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan kami, Penatua Syamahas UPK yang ada di kolom tetap terus bergandengan tangan untuk melayani Tuhan.
Dan kami semua percaya bahwa kasih-Mu Tuhan tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Kami pun bersatu hati mendoakan bagi saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang ada di rumah sakit tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang hadir saat ini. Tuhan tabib yang ajaib, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang tak terbatas itu dapat memulihkan sakit yang mereka alami derita. Mampukan mereka untuk mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memulihkan sakit yang mereka alami, yang mereka rasakan. Dan kehidupan kami di dunia ini, penderitaan kami yang lain, semua kami hanya taruh dalam tangan kasih Tuhan yang memberi kekuatan di dalam jiwa kami ini, dan yang memampukan kami untuk tetap terus berdoa, berseru, tetapi juga membangun keintiman dengan Tuhan Allah sebagai pemilik kehidupan ini. Tuhan pun memberkati saudara-saudara kami yang telah membawakan puji-pujian, Jemaat Kolom 3 dan Jemaat Kolom 4. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Kuduskan persembahan ini untuk pelayanan gereja-Mu. Kami percaya tubuh jiwa kami terus menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Bapa. Bahkan Kota Bitung, Tuhan tetap terus mampukan pemerintah kami, tokoh-tokoh agama, gereja-Mu, bahkan denominasi, gereja-gereja lain, agama-agama lain, tetap terus bersinergi membangun kebersamaan dalam saling bertoleransi satu dengan yang lain, tetapi juga keamanan dan kenyamanan. Tuhan menolong kami semua agar kami boleh hidup damai, kami boleh hidup saling mengasihi, kami boleh hidup saling menguatkan, bahkan yang terpenting saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang hadir di rumah gereja saat ini, tetapi juga mereka yang sedang berada di rumah, beribadah di rumah. Tuhan kiranya beri selalu kuat sehat bagi mereka. Tuhan kiranya beri kemampuan tetapi juga sukacita, damai sejahtera kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka adalah pendoa-pendoa kami yang terus mendoakan anak, cucu, bahkan jemaat dan masyarakat. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kehidupan mereka selalu. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, ungkapan syukur kami hanya panjatkan dan pohonkan kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan inilah yang menjadi doa kami. Dan doa kami ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita menutup ibadah ini, diundang kita semua berdiri. Kita melakukan NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Sumber kekuatanku, Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh.
karena ku yakin kau setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Silakan duduk. Demikian ibadah telah selesai. Kita saat teduh sejenak dan kemudian kita mendengarkan warta jemaat. Mencerdaskan kehidupan bangsa tetap eksis dalam membangun manusia Indonesia yang beriman, cerdas, terampil, dan profesional. Serta SMA Kristen Tumoto Girian berdasarkan hasil verifikasi tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2020 nomor 612 tahun 2020 nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 nomor 119/453/6 tahun 2020 direkomendasikan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 2020 dan 2021 dan tahun akademik 2020/2021 SMA Kristen Tumoto Girian sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 6555/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 ditetapkan sebagai salah satu satuan pendidikan pelaksanaan program sekolah penggerak. Dalam menjalankan misi tersebut di atas, maka SMA swasta Kristen Tumoto Girian telah membuka pendaftaran peserta didik baru di tahun ajaran 2021-2022 mulai tanggal 27 Mei
sampai dengan 23 Juni 2021. Dengan fasilitas ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium komputer, wifi, laboratorium IPA, ruang BK, kantin, dan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti volleyball, OSIS, paskibraka, keterampilan semen, PMR, dan cair maengket dan tenaga pendidik profesional di bidang masing-masing. Tempat pendaftaran SMA swasta Kristen Tumauto Girian dibuka setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 12. Demikian permohonan kami. Atas kerjasama yang baik diaturkan terima kasih. Immanuel, tim sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA swasta Kristen Tumauto Girian tahun 2021. Mengetahui kepala sekolah sudah bertanda dan cap, masih Awondatu SPD MPD NIP 1972 03201998021002. Demikianlah surat masuk, dan kita ikuti juga warta jemaat Gemim Baitel, yaitu info ibadah Minggu tanggal 6 Juni 2021, ibadah subuh Tuhan kiranya memberkati dan juga memberkati kepada Ki Boris, Kantoria, operator LCD, operator live streaming, kostor, dan juga pegawai gereja. Tuhan kiranya memberkati kepada seluruh jemaat yang telah hadir mengambil bagian dalam persekutuan saat ini. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua.
Tuhan memberkati.